Ya, karena ukuran kita memberi itu adalah ukuran kita menerima. Gitu. Jadi kenapa kelas Talk saya berhasil, sukses? Karena saya fokus memberi dulu. Tapi kadang dituduh kita boros banget sih ini jadi orang. Nah itu tergantung masing-masing itu. Boros itu banyak mempersepsikan salah. Bahkan saya juga harus bilang kebalikannya nih. Hemat pangkal kaya itu hoax, Mas. Wah, ini mau tanyakan udah dijawab dulu. Saya juga nggak percaya kalau hemat pangkal kaya itu. Bapak saya, ibu saya itu udah hematnya bertahun-tahun. Nggak kaya-kaya. Nah saya nggak mau. Termasuk boros ini kriteria, kadang orang beli tas baru belum tentu boros bagi yang beli loh ya. Iya. Orang sudah punya uang beli villa dan sebagainya, mereka kadang hanya untuk menghadiahi diri loh. Berapa banyak orang yang tubuhnya dipaksa kerja keras, cuman pengen baju baru aja nggak diturutin. Cuman pengen makan sate kambing 2 porsi aja nggak diturutin, gara-gara terlalu pelit dengan diri, takut boros. Itu makanya dikelirkan di dalam. Orang Jawa bilang breh bakal luweh. Ya. Ada yang bilang begitu juga. Betul. Makanya kan orang yang cenderung ngirit, cenderung pelit, pasti duitnya dikit. Oke, pelit mesti duitnya dikit. Ngirit itu duitnya dikit. Berarti istri yang kemudian dia akan berkontribusi terhadap kesuksesan suaminya adalah istri yang rajin-rajin shopping. Salah satunya. Salah satunya, tetapi di dalam konteks Tapi ini tertentu terkait ya. dengan belief loh ya. Iya. Kalau orang belum sampai situ terus nerapin kayak gitu ya hancur temenan Iya, ya. betul. Ya. Karena kan ada istilahnya gini, ngono ya ngono ning ya aja. Iya, Tetap iya. eling lan mas foto gitu. Jadi tetap itu. Makanya kalau itu dijadikan goals para suami bagus. Oke. Karena suami teman-teman yang mungkin belum ada suami ya. Kriteria suami idaman, nih saya kasih bocoran. Kalau yang sudah ada suami jangan ditukar tambah ya. Suami-suami idaman itu adalah suami yang kecepatan menghasilkan uang lebih cepat daripada kecepatan istri menghabiskan uang. Mantap. Dan buat orang yang kurang tampan, nggak usah minder, ya, nggak perlu tampan, asal Anda mapan, wajah termaafkan. Karena wanita tuh lebih peka terhadap suara daripada penglihatan. Iya. Ya, jadi wajah tuh nggak terlalu gini. Coba aja cek. Bangun tidur mas, coba besok ya. Peluk istri dari belakang. Kita belum mandi, bahkan mungkin ada apa ya kotoran di mata belum kita bersihkan. Kita peluk dari belakang. Kita bisikin nih. Secara face kan kita nggak bagus nih, belum mandi bisa banget. Tapi kita berbisik. Mah, yang buat shopping udah ayah transfer. Ya. Oh, Itu bukti bahwa wanita tuh lebih peka terhadap pendengaran. itu hasil kecerdasan intuisi. Gitu. Jadi jadikan sebagai suami-suami goalsnya bagaimana ketika nganter istri belanja itu nggak deg-degan mas. Karena uji nyali pria itu di situ. Oh iya dong. Kok kuburan tuh nggak ngeri. Iya. Ngeri itu nganter istri belanja. Rodok benar. Kok ngambil lagi sih itu? Mau dilarang itu di tempat umum, mau marah nanti kalau di rumah disediain bantal sama ini. Gitu. Oh ini belum udah ada yang nanya berapa Pak kira-kira kelasnya gitu. Kok ini sambil live juga? Nanti aja deh teman-teman ya. Nanti kita bikin itunya ke informasi lebih detail ke teman-teman. Tenang, live di TikTok. Oh, live di TikTok. Oke. Iya. Jadi kalau saya mengamati nih rata-rata mereka yang kemudian sudah selesai dengan finansial dan sebagainya itu nggak perhitungan loh Bimo. Iya. Nggak perhitungan. Nggak perhitungan. Itu kan harus dilatih memang ya. Iya. Jadi saya juga kadang nanya teman gini, kamu lebih cenderung seneng mana? Ditraktir atau mentraktir? Banyak orang itu yang senengnya masih ditraktir gitu loh. Kalau kamu senangnya ditraktir, kamu nggak akan tahu nikmatnya mentraktir. Makanya kalau ketemu orang-orang besar, pernah nggak mas? Mereka itu dikasih rebutan ngeluarin kartu, iya benar. Saya aja nggak bisa, saya aja gitu. Itu saya ngalami sendiri, saya ngeliat. Bahkan pernah saya video itu. Orang-orang yang memang sudah clear itu pengen itu buru-buru neraktir karena bagi dia, apalagi saya nih mas, atau teman saya bocori deh ilmunya. Kalau ada orang yang lebih kaya, traktiran. Anda bisa mentraktir seorang miliarder, wah itu naik langsung. Itu loh ratusan miliar penghasilannya, tak traktir, traktir ngopi, ya walaupun kopi, yang penting traktir gitu. Itu vibrasi naik itu. Vibrasi naik. Iya. Jadi orang punya miliaran saya traktir kok gitu. Itu keren. Dan orang kaya, orang yang lebih tinggi kita traktir, ilmunya bocor mas. Serius, bocor ilmunya. Langsung aja diterima tuh ilmunya. Itu. Iya. Siap. Makanya saya pulang dari sini nanti, wah
mau ikut banyak kelas ya. Nggak boleh berhenti, stagnan di satu titik ini. Supaya vibrasinya meningkat terus ya, Iya. Om ya. Betul. Kawanin saya ya, Om ya. Siap. Biar bisa bertumbuh ya. Siap. Iya, iya. Jadi keren banget obrolan kita dengan Om Bimo pada kesempatan kali ini, teman-teman. Hampir semua list pertanyaan sudah saya tanyakan, tapi ada satu hal yang kemudian saya ingin, ini mungkin jadi bekal buat saya secara pribadi, sahabat-sahabat semua, saat kemudian kita sudah naik berada di atas Om Bimo, itu caranya memelihara supaya kita nggak gampang jatuh itu bagaimana Om Bimo? Iya, makanya dari sisi diri tadi clear dulu, Iya. lalu tujuan hidup itu clear, gitu. Kemudian ukuran atas ini di mana juga harus clear. Banyak orang di atas itu masih mindsetnya untuk mengalahkan yang lain. Dia pengen jadi nomor 1 untuk mengalahkan nomor 2. Saya bersyukur sudah melampaui itu. Ketika saya di nomor 1, saya tidak untuk mengalahkan nomor 2. Makanya kalau dalam vibrasi, energi pembuktian itu lemah. Saya buktikan bahwa saya bisa begini, itu lemah mas, jangan sampai. Ya. Saya waktu keluar dari perusahaan, saya bekerja, saya buktikan di luar itu saya bisa. Ketika gaji saya terakhir 5 juta, saya dapat 6 juta semangatnya lembek. Karena tujuan saya untuk mengalahkan. Padahal seharusnya bisa lebih. Gitu. Nah, makanya saya sendiri untuk ukuran atas ini saya tidak mau ngukur. Saya titik atasnya di mana. Jadi artinya kalau sudah bagus gitu ya, yang dijaga adalah tadi tujuan hidup yang semangat kebermanfaatan. Coba orang-orang, saya pernah juga sharing mendapatkan ilmu dari para trainer gitu. Banyak orang yang kaya itu merasa hidupnya kosong. Karena setelah semua kebutuhannya terpenuhi untuk selalu di titik yang atas tadi yang disebut. Nambah karyawan, nambah rezeki nggak? Betul. Nambah karyawan rezeki. Makanya ketika nambah karyawan tergantung mindsetnya juga. Kalau nambah karyawan itu, wah uangku keluar lagi. Tergantung mindset kan? Iya. Jadi peristiwanya apa tergantung beliefnya. Iya. Kalau ini saya nambah rezeki lagi, bantu dia punya rezeki lagi, beda ceritanya. Iya. Gitu loh. Kalau saya menjadi saluran berkat, saluran rezeki bagi orang lain, ya akan terus ditambahkan gitu. Tapi kalau sudah, wah berarti omsetku berkurang sekian profitnya karena nambah karyawan, ya itu yang terjadi juga. Tapi ini menarik ini, saya jadi ngobrol, kita jadi teringat dengan obrolan saya dengan sahabat saya. Dia tuh bajingan luar biasa dulu ya. Wah pokoknya baik bajingan guys, istimewa lah kalau soal bajingan, dia nggak diragukan lagi. Nah, dia sekarang dalam kondisi yang lagi drop secara finansial gitu kan. Istrinya yang kerja, dia nggak kerja lah. Kemudian saya ngomong soal belief. Kan mesti dulu kamu waktu masih muda, ketika melakukan ini tiba-tiba terus mendapatkan rezeki, tiba-tiba mendapatkan keberuntungan. Saya suruh ingat-ingat. Saya suruh ingat-ingat Om Bimo. Oh iya Om, aku ku nek setiap bar sholat terus ngamal no iki, iku mesti dapat begini. Terus kemudian istrinya WA, Om Hendra, apa Mas ini mau wejan apa sekarang kok jadi sergap sholat gitu ya. Sergap wiridan. Om, aku saiki tenanan Om, setelah ngamalkan ini. Kan itu beliefnya. Iya, beliefnya. Kan itu beliefnya. Gitu. Iya. Makanya mau nambah karyawan, beliefnya apa nih? Iya. Jadi untuk mengubah di luar kembali lagi, dalam diri diberesin, prasangkanya diberesin, prasangka usahakan mendahului peristiwa. Apapun terjadi yang saat ini, abaikan, fokus pikirkan, prasangkakan kehidupan yang ingin dijalani. Bahayanya orang ketika mau tidur mikirnya cicilan dan sebagainya. Ini saya kasih tips sederhana ya buat teman-teman. Saat mau tidur, usahakan memikirkan kehidupan yang ingin dijalani. Lalu kesadaran terakhir adalah Tuhan. Saat bangun tidur, kesadaran pertama usahakan adalah juga Tuhan Sang Pencipta. Jangan duniawi dulu. Itu kehidupan membaik kok hanya dari begitu saja. Dengan menyelesaikan prasangka-prasangka kekhawatiran akan besok makan apa, nanti anak sudah sekolah enggak, terus nanti kerja lagi di mana dan sebagainya, itu jangan sampai terbawa di kondisi mau tidur. Karena itu gelombang otak turun dari beta, alfa, theta, delta. Ketika di alfa dan theta ini gelombangnya lebih kuat dan masuk bawah sadar. Termasuk bangunin anak juga hati-hati.
Gimana? Saya pernah jadi pemalas ya. Bukan karena kesalahan ibu saya, karena ketidakmengertiannya. Jadi pengennya itu kan ya sebenarnya baik untuk saya, tapi ya dasar anak malas gitu kan. Dan lain sebagainya, kayaknya besar tuh saya jadi pemalas. Sebelum saya kenal dunia terapi dan sebagainya itu saya jadi pemalas. Makanya bangun tidur tuh hati-hati banget. Saat mau tidur juga sama, hati-hati banget. Apalagi kalau mau tidur nonton film hantu ya kan, atau nonton apa. Kalau mau tidur nonton Ngaji Roso aja. Ya terngiang-ngiang hal yang baik-baik, inspirasi yang baik-baik. Terus membayangkan tidur yang jalan. Sampai kesadaran lepas itu adalah titiknya. Nanti kalau kita bisa bertemu, saya ajari praktek tentang mimpi tadi. Di level-level itu kita bisa belajar mimpi, bahkan mengendalikan mimpi, kemudian mengartikan petunjuknya dan lain sebagainya. Karena itu harus diatur juga dari sebelum tidurnya. Bahkan ada beberapa teknik yang bagaimana menyelesaikan masalah itu otomatis. Menyelesaikan masalah otomatis. Dan itu saya pakai, saya senang banget pakai teknik itu. Oke. Ketika ada problem, saya tidak mau mikir rumit. Iya. Dan saya tidak mau terlalu terjun di sana. Biar semesta yang selesaikan. Itu di case-case misalkan saya disolimi, saya difitnah, itu saya tidak mau balas ke sana. Saya serahin ke semesta. Dan ada sedikit hal yang harus dilakukan ketika mau tidur itu. Nah itu kalau kita ketemu saya bisa ngajarin langsung. Karena kadang orang itu tantangannya nanti di logik. Mosok mau ngunut tok. Coba misalkan saya ajarkan untuk nanti hanya minum dengan segelas air sebelum tidur, dan nanti setelah bangun tidur juga minum sisanya. Lalu ada kalimat yang dilontarkan ke semesta, sesaat saya minum air putih ini permasalahan saya terselesaikan otomatis. Tantangannya di logik. Kalau nggak ketemu nanti jadi perdebatan. Jadi itu otomatis. Banyak sekali hal yang akhirnya terselesaikan dengan otomatis. Karena di dunia ini tidak hanya sesuatu itu harus kita yang menyelesaikan. Enggak. Makanya kenapa keajaiban itu selalu di menit-menit akhir. Ketika orang sudah pasrah, orang sudah angkat tangan, Tuhan turun tangan. Dan saya pernah ngalamin itu, dan dengan komunikasi dua arah tadi, itu saya diketawain. Wes nyerah. Nah, aku nyerah, aku turun tangan. Saya nangis. Selama ini saya sombong seolah-olah semua itu tanggung jawab saya. Seolah-olah itu semua harus saya yang menyelesaikan. Makanya tawakal itu harus dari awal, bukan di akhir gitu. Melibatkannya itu harus dari awal sejak kita melangkah gitu. Sehingga ya campur tangannya itu adanya dari sejak di awal. Kalau keajaiban di detik akhir itu artinya orang masih ego terus nih, sampai dia lepas sudah saya nyerah. Akhirnya datanglah pertolongan. Nah, bagaimana meng-create itu dari awal, tidak menunggu masa-masa genting detik-detik akhir gitu. Ini podcast terkeren ini. Jadi saya muter Om Bimo, saya muter kemanapun, setiap ada orang yang bisa berbagi dan menginspirasi, itu kan rata-rata dalam hal spiritual. Tapi memang yang saya nyatai, problemnya orang hidup itu kebanyakan memang di finansial. Sehingga saya di Ngaji Roso itu menjadi branch-nya itu tentang spiritual dan finansial. Semangat. Makanya finansial ini menurut saya fondasi dasar orang berspiritual juga, karena tidak sedikit orang yang masuk spiritual memang tujuannya ya karena untuk finansial juga. Nah makanya ini penting ilmu untuk kita menjadi berkelimpahan soal finansial, nanti bisa kita create bareng-bareng Om Bimo, supaya teman-teman terjembatani. Jadi memang itu harus berjalan seiringan. Antara spiritual dengan finansial. Karena kalau enggak, ya apalah arti finansial? Kalau hanya untuk ego, terus hidup jadi sia-sia. Betul. Saya tuh amit-amit jangan sampai loh Tuhan hidup saya sia-sia. Nggak mau. Pokoknya hidup saya harus bermanfaat. Pakai saya, karena sudah clear, ngerti tujuan hidup saya diciptakan itu apa gitu. Jadi spiritualnya dapat, finansial itu kalau yang saya alami saat ini Mas, itu adalah efek samping sebenarnya. Efek sampingnya? Efek samping dari apa? Kelayakan diri, kelayakan menerima. Kan Tuhan tidak pelit. Kalau kita layak, pasti dikasih. Kalau belum dikasih, berarti kita pasti belum layak. Betul. Nah kadang kita nggak sabar nunggu sampai layak itu. Makanya jangan ditunggu. Kelayakan itu diciptakan. Iya, kalau bagi orang yang nggak sabar itu karena kadang dia nggak tahu cara membuat diri layak. Sehingga merasa sudah jatuh bangun ke sana kemari, dia hanya mengejar uangnya tadi, bukan melayakkan dirinya. Gitu. Tapi kalau ketika diri layak,
uang tuh ngantri. Masuk mereka ngantri. Ngantri, siap-siap ngantri ya Pak. Seperti yang sudah dialami Om Bimo saat ini. Ya saya masih OTW sih. Karena kalau nanti disandingkan dengan beberapa ini ya masih nggak ada apa-apanya Masih lah. sering ya ketemu sama Pak Mardigu, masih sering ya Om ya? Ya terakhir kemarin hari Sabtu, kita ini hari Senin ya, hari Sabtu. Senin, ya. Kemarin 2 hari ketemu. yang lalu ya. Ketemu di mana Iya, kemarin? Di Resto Bumi Keril, kan Bosman ada tempat ngopi di sana. Oh, Kemarin ngobrol, cerita, itu pun juga unik. Tadi saya sempat cerita sedikit gitu ya, ketika teman-teman maksa, ayo Mas Bimo masuk ke depan, perkenalan diri, ngisi ini. Enggak, saya di sini aja. Gitu. Karena saya ada beberapa yang sebelumnya agak kurang aktif gitu, jadi saya sungkan sama Bosman gitu. Nah, akhirnya karena memang tadi, ketika orang sudah di level intuisi, higher self, nah ini salah satu kebenaran bahwa orang yang higher self sudah aktif, dia akan mudah ketemu dengan orang yang higher self-nya juga aktif. Itu sudah rumus juga. Dan itu kalau saya mikir nih Mas, sejarah saya cuma anak petani, saya bisa jadi patronya Bosman, itu benar-benar kayak nggak kepikiran gitu. Tapi ternyata setelah tahu rumusnya, orang yang higher self-nya aktif akan dipertemukan dengan orang-orang yang aktif. Frekuensi yang sama. Sampai Mas Bimo ini saya mau bangun ini, nanti yang sebelah sana silakan dibangun. Nggak usah beli tanah. Buat teman-teman ngumpul, mau bahas TikTok, mau bahas apa tuh. Iya, itu. Kan saya mau pamit gitu kan, karena masih ada teman-teman ngajak ngopi tentang TikTok di tempat lain yang jamnya setelah itu. Saya pamit, tak izin pamit. Loh memang sudah boleh gitu. Saya aduh, gimana ini? saya sebelum ketemu Om Bimo itu sekitar ya 3 bulanan gitu ya, karena saya terpesona dengan video-video narasinya kan. Selama ini bisa nonton di YouTube aja. Suatu saat nanti saya ketemu sama beliau langsung dan bisa berwa-an gitu. Singkat cerita, saya ada acara di Semarang kalau nggak salah. Waktu itu Bosman di Solo, saya datang. Akhirnya terus ketemu Mas Ito ya, kebetulan Mas Ito itu salah satu subscriber juga ya, sahabatnya gitu. Akhirnya terus nyambung, bisa WA beliau. Waduh, ternyata bener ya, pikiran itu mencipta. Iya. Tapi ingat, yang maha mencipta adalah Dia. Karena kenapa tadi bahkan Loa pun bisa membuat orang menjadi ateis. Saya punya teman sampai nggak mau percaya Tuhan. Artinya nggak butuh lagi. Loh, saya bisa ngundang kok cewek baju kuning sekarang ke sini. Itu sampai situ. Karena kalau ini nggak berimbang spiritualnya ini bahaya. Jadi kita adalah pencipta, kita bisa mencipta, tapi yang maha tetap Beliau. Yang mengizinkan itu adalah yang di atas. Tadi dilatih begini, kita dibernafaskan olehnya gitu. Jadi melatih egonya supaya rendah hati di hadapannya, itu tetap harus diimbangi seperti itu. Supaya sebenarnya kaya itu gampang. Tapi kaya yang punya imunitas